Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, dan alhamdulillahirabbil alamin kita telah sampai pada pembahasan badal. Qala al-musannifu rahimahullahu taala babul badali. Bab badal. Nah, sekarang ini kita masuk pada bab badal. Dan ini merupakan pembahasan yang keberapa tadi? Berarti pembahasan terakhir ya dari at-tawabi. Kita telah membahas naat, telah membahas atof, dan telah membahas taukid. Dan ini tawabi yang terakhir yakni badal. Badal artinya pengganti. Nah, jadi nanti badal fungsinya untuk menggantikan. Kalau kemarin naat itu untuk mensifati. Kemudian atof itu dia menjelaskan pengulangan. Kemudian kalau taukid untuk penguatan, sedangkan badal itu untuk mengganti. Beliau berkata, "Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi." Apabila ubdila dibadalkan ismun, yakni apabila isim dibadalkan min ismin dari suatu isim, atau fi'il dibadalkan dengan suatu fi'il, tabi'ahu maka niscaya ia mengikuti yang digantikannya fi jami'i i'rabihi pada seluruh i'rabnya. Maksudnya gini, badal itu hanya ikut, sama kayak hukum sebelumnya seperti atof, maktu, yakni naat, kemudian taukid itu hanya ikut. Nah, di sini badal itu ikut kepada namanya mubdal minhu. Namanya mubdal minhu. Mubdal itu sesuatu yang digantikan. Nah, kalau badal tadi namanya pengganti. Kalau ada pengganti, ada yang digantikan. Kita lihat contohnya. Wahwa arba'atu aksamin. Nah, beliau menjelaskan dulu di sini, dan badal itu terbagi menjadi arba'atu aksam. Empat jenis. Badalus syai'i minas syai'i. Yani badal syai' minas syai'. Maksudnya adalah badal seluruh untuk seluruh. Juga bisa disebut badal kul min kul. Wa badalul ba'di minal kul. Dan badal sebagian dari keseluruhan. Ini ada badal seluruh untuk seluruh, ya apple to apple gitu, dan badal sebagian untuk keseluruhan, dari keseluruhan. Wa badalul istimal, dan badal istimal. Istimal ini kandungan. Wa badalul golat, dan badal golat. Golat ini salah, badal kesalahan. Nah, kita lihat dulu. Contohnya gimana? Takulu, engkau katakan sebagai contoh. Qoma Zaidun akhuka. Qoma Zaidun akhuka. Ini koma Zaidun, koma fiil madi. Berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah berarti butuh kepada fa'il. Butuh kepada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Koma. Fi'il apa? Fi'il madi mabni alal fathi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya berarti si Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu. Telah berdiri siapa? Zaid. Telah berdiri si Zaid. Sekarang i'rab ini apa? Akhuka. Nah, akhuka. Akhuka artinya apa? Saudaramu. Saudaramu. Nah, pertanyaannya siapa itu saudaramu? Jawabannya si Zaid. Jadi gini, telah berdiri Zaid. Yakni Zaid yang mana? Zaid yang yakni saudaramu. Jadi akhuka ini sebagai pengganti dari Zaid. Jadi Zaid ini namanya mubdal minhu. Artinya yang digantikan. Jadi akhuka ini pengganti. Pengganti siapa? Pengganti si Zaid. Pengganti si Zaid. Jadi ini namanya badal kul min kul atau syai' minas syai'. Seluruh untuk seluruh. Maksudnya badal itu ya itulah. Seperti contoh gini. Misalnya telah datang Presiden Jokowi. Telah datang Bapak Presiden Jokowi. Pertanyaannya, siapa itu Jokowi? Bapak Presiden. Siapa Bapak Presiden? Jokowi. Jadi gitu. Jadi dia menggantikan yang maknanya itu satu. Sama antara Bapak Presiden sama Jokowi itu maknanya sama-sama satu. Namanya badal kul min kul.
Ya Bapak Presiden, ya itulah Jokowi. Atau misalnya eh dia lagi viral, misal telah datang Ketua Al Zaitun Panji Gumilang. Nah, gitu kan. Pertanyaannya di situ, Panji Gumilang itu siapa? Ketua Al Zaitun. Ketua Al Zaitun siapa? Panji Gumilang. Berarti itu jadi badal kul min kul, menggantikan seluruh untuk seluruh. Seperti itu. Jadi di sini uh, aku kah saudaramu? Siapa saudaramu? Ya si Zaid. Zaid itu saudaramu gitu. Namanya badal kul min kul. Kemudian contoh berikutnya, wa akaltur raghifa sulusahu. Wa akaltur raghifa sulusahu. Saya telah memakan raghifa roti sulusahu sepertiganya. Perhatikan i'rabnya. Akaltu ini fiil atau isim? Jawabannya fiil, ya, fiil. Kemudian ini fiil apa? Fiil madi. Ada kalau jumlahnya fi'liyah berarti jumlah fi'liyah butuh kepada fiil dan kepada fa'il, juga kalau fiilnya muta'addi butuh kepada maf'ul. Mana fiilnya? Akala. Fa'ilnya tu, domir mabni di atas dhammah. Kemudian maf'ulnya mana? Raghifa. Saya telah memakan apa yang kamu makan? Raghifa roti. Ini maf'ulun bih nasab, tanda nasab dengan fathah. I'rab ini apa sekarang? Sulusahu. Nah, sulusahu artinya apa? Sepertiganya. Sepertiganya apa? Sepertiganya saya atau sepertiganya roti? Sepertiganya roti. Saya telah memakan roti sepertiganya dari roti tersebut. Nah, ini namanya badal juga. Jadi sepertiga ini menggantikan apa? Menggantikan roti gitu. Menggantikan roti. Tapi ini namanya bukan badal kul min kul atau syai' mina syai', tapi namanya badal ba'd min kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Jadi kan kalau kita katakan roghif roti, itu kan roti satu utuh. Rotinya utuh. Kemudian kita badalkan, kita gantikan kalimat roti itu, kita tambahkan sulusahu sepertiganya. Nah, sepertiga roti itu kan hanya bagian. Nah, jadi ini namanya badal sebagian dari keseluruhan. Roghif itu seluruh. Kemudian datang sulusa sebagian dari keseluruhannya. Ya, gitu. Akal tuh roghifa sulusahu. Jadi nanti sulusa di sini i'rabnya badal ba'd minkul gitu. Badal ba'd minkul. Jadi mansub tanda nasab dengan fathah. Kemudian wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Nafa'a fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi, mabni di atas fathah. Kalau ada fi'il butuh kepada fa'il. Butuh kepada fa'il dan butuh kepada maf'ul kalau dia muta'addi. Fa'ilnya mana di sini? Fa'ilnya bukan ni tapi zaidun. Ni ini maf'ulnya. Perhatikan hati-hati, ni ini maf'ulnya. Nafa'ani telah memberiku manfaat. Siapa yang memberi manfaat? Si Zaid. Jadi yang memberikan saya manfaat adalah si Zaid. Maka Zaid jadi fa'il. Maf'ulnya yakni domir ni, saya. Paham? Kemudian pertanyaannya, ilmuhu i'rabnya sebagai apa? Ilmuhu jadi telah memberikan manfaat oleh saya. Telah memberikan manfaat kepada saya oleh si Zaid ilmunya. Ilmunya siapa di sini? Ilmu saya atau ilmunya si Zaid? Ilmunya si Zaid. Jadi ilmunya si Zaid itu telah memberikan manfaat kepada saya. Nah, ilmu ini juga badal. Badal dari si Zaid. Karena yakni ilmu ini menggantikan si Zaid. Jadi Zaid sebagai mubdal minhunya, mubdal minhunya si Zaid. Maka ilmu ini harus ikut i'rabnya si Zaid. Zaid marfu, ilmu juga marfu. Tanda rafa dhammah. Nah, ini pertanyaannya badal apa sekarang? Ini namanya badal istimal, badal kandungan. Nah, gitu. Jadi ilmu itu kan bagian dari si Zaid. Ilmu itu bagian dari si Zaid. Jadi kalau badalnya itu merupakan kandungan atau merupakan yakni sesuatu yang dibawa oleh mubdal minhunya, maka dinamakan badal istimal gitu. Jadi ilmu ini kan milik si Zaid. Ilmu itu ada pada ilmu itu ada pada dirinya si Zaid. Oleh sebab itu, ilmu di sini sebagai badal istimal. Mana yang digantikan? Mana mubdal minhunya? Zaid. Paham?
gitu. Terus pertanyaannya, apa bedanya antara badal istimal sama ba'd mingkul? Tadi kan sulusahu, sepertiganya roti. Bukankah sepertiganya roti itu bagian dari roti? Begitu pula ilmu itu bagiannya si Zaid. Terus kenapa yang ini adalah badal ba'd mingkul, yang ini istimal? Nah, cara membedakannya, kalau dia badal ba'd mingkul, ya sebagian dari keseluruhan, itu bisa dipisahkan dari mubdal minhunya. Contoh, sulusahu, mubdal minhunya mana? Rohifa. Saya telah makan roti, sepertiganya roti. Pertanyaannya, bisakah sepertiga dari roti itu dipisahkan dari keseluruhan roti? Bisa dipotong, bisa dipisahkan, ya kan? Antara sepertiga roti dengan keseluruhan roti itu bisa dipotong, dipisahkan. Tapi di sini, pada kasus yang ini, telah memberikan kemanfaat oleh si Zaid ilmunya. Nah, pertanyaannya, mana mubdal minhu? Zaidun. Gitu. Badalnya ilmu. Ilmu itu kan milik si Zaid. Bisa nggak ilmu itu dipisahkan dari si Zaid? Gimana cara memisahkannya? Itu nggak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu dinamakan badal istimal. Kalau istimal berarti dia itu melekat, melekat dan nggak bisa dipisahkan di situ. Kemudian waro'aitu Zaidanil farosa, dan saya telah melihat Zaid kuda. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini namanya badal juga. Badal golat ini gampang. Kalau ini gampang. Badal golat itu badal artinya salah. Jadi ketika orang Arab itu salah, mereka melakukan badal. Namanya badal golat. Sama kayak kita misal. Misal kita tuh salah ngomong. Jadi ini ceritanya salah ngomong. Saya telah melihat si Zaid. Bukan si Zaid ternyata yang dia lihat. Ternyata yang dia lihat itu kuda. Maka dia bilang, Ro'aitu Zaidan. Dia kira pertama si Zaid. Ternyata setelah terlihat itu bukan si Zaid. Ternyata kuda. Maka dia bilang Al-Farosa. Jadi karena dia itu salah ngomong, bukan si Zaid yang dia maksud, maka dia ngomong Al-Farosa. Ngomong yakni sebagai pengganti mana yang benar gitu. Misalnya gini, akal turruza ar-roghifa gitu. Saya telah memakan nasi, roti gitu. Jadi maksudnya dia mau ngomong saya telah makan roti, malah salah, saya makan nasi. Kemudian dibadal akal tu arruza ar-roghifa gitu. Jadi dia salah. Namanya badal golat. I'rabnya mana? Ro'a itu jumlah fi'liyah ya kan? Fi'il dan fa'il. Maf'ulun bihnya mana? Zaidan. Maf'ulnya yakni Zaidan. Al-farosa sebagai badal golat. Badalnya yakni mubdal minhunya mana? Zaidan. Zaidan mansub, al-farosa juga mansub, tanda nasub dengan fathah. Jadi nih, kemudian ada penjelasannya. Arota antakula al-farosa. Yakni pada contoh ini ceritanya. Ceritanya di sini penulis jelaskan arota antakula. Engkau ingin berkata al-farosa. Jadi sebenarnya kamu pengen ngomong gini. Ro'aitu al-farosa. Saya telah melihat kuda. Fagolita. Kemudian engkau salah berucap. Bukannya ngomong ro'aitul farosa, malah ngomong ro'aitu Zaidan. Fagolita, engkau salah. Fa'abdalta Zaidan minhu. Maka engkau gantikan Zaidan darinya. Engkau gantikan si Zaid dari ucapanmu tersebut. Jadi digantikan dengan al-farosa seperti itu. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Berarti kita tinggal sisa mansubatil asma. Ya, kita agak kebut sedikit biar kita bisa berpindah ke kitab setelahnya agar lebih yakni memberikan penjelasan yang lebih luas lagi dan contoh-contoh yang lebih beragam insyaallah dan biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.